Cara mengatasi air akuarium yang keruh dan berkabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gio Maulana. Buat kamu yang belum tahu channel ini, perkenalkan nama saya Gio Maulana. Pada channel ini saya akan membahas tentang bagaimana tips-tips memelihara hewan peliharaan. Jika ini bukan konten yang kamu inginkan, seperti kamu menginginkan konten jenis hamster, kamu bisa klik playlist di atas, kemudian kamu pilih zona hamster. Jika kamu ingin mendapatkan informasi tentang ikan hias, maka masuk ke zona ikan hias. Ketika bangun tidur, saya melihat akuarium saya tiba-tiba kotor, keruh, dan berkabut. Saya pun bingung dan saya mengira bahwa kayaknya ada sesuatu yang masuk ke dalam akuarium yang membuat akuarium tersebut keruh deh. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya pun menguras akuarium saya itu 50%. Setelah saya kuras, saya pun mengisinya dengan selang. Dan setelah airnya penuh, saya pun menggunakan obat penjernih air kepada akuarium saya, dengan harap bahwa nanti airnya akan jernih lagi seperti semula. Sayangnya, kenyataan tak sesuai harapan. Setelah sekian lama saya menunggu, airnya tak kunjung jernih juga. Kenapa ya, kata saya. Saya akhirnya mikir, oh kayaknya ini di filternya itu udah banyak banget kotoran ikannya yang membuat filternya itu nggak berfungsi dengan baik lagi gitu. Jadi walaupun dikuras beberapa kali pun akan tetap keruh. Akhirnya saya meminta bantuan Yuda untuk membersihkan bagian filter pada akuarium saya. Bukannya nambah jernih, malah kotoran yang ada di filternya itu menyebar semua ke dalam akuarium saya, membuat akuarium saya menjadi benar-benar hitam, keruh, seperti got. Masalah pun bertambah besar hingga akhirnya Yuda pun memutuskan untuk menguras semuanya. Apakah cara menjernihkan air pada akuarium seribet itu? Tidak, jika kita melakukan langkah-langkahnya dengan benar. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjernihkan air tanpa kejadian seperti pengalaman saya tadi? Pertama, kita cek dulu filternya apakah kotor atau tidak. Jika kotor, tolong matikan dulu mesin filternya, agar nanti ketika kita ngobok-ngobok filternya itu kotorannya tidak terhisap kembali dan masuk ke dalam akuarium kita yang membuatnya menjadi keruh seperti pengalaman saya tadi. Kedua, bersihkan filternya. Jika kamu menggunakan filter atas, kamu bisa mengambil filter tersebut dan menuruninya, kemudian kamu cuci kapasnya, kamu cuci juga boxnya itu, kemudian cuci juga selangnya, setelah itu kamu letakkan lagi di atas. Jika kamu menggunakan filter samping seperti akuarium saya, kamu bisa mengambil semua biofilternya, kemudian kamu cuci. Tapi nyucinya jangan keras-keras. Jangan cuci benar-benar nyuci sampai bersih, apalagi menggunakan sikat. Kenapa? Dikarenakan jika kamu menyuci menggunakan sikat, dikhawatirkan bakteri baik yang telah kita tumbuhkan selama ini menjadi hilang. Setelah biofilter yang kita cuci menggunakan air yang kita siram-siram saja atau cuma sekedar dikucek, lalu kita hisap yang ada di bagian filter samping tersebut, karena di situ terdapat banyak banget kotoran ikan yang telah menumpuk. Itu biasanya bagi aku yang malas. Jangan sampai kejadian sama kamu. Setelah itu kita letakkan kembali biofilternya ke dalam filter samping tersebut. Ketiga, kuras air. Kuras airnya itu sekitar 20% atau 50% jika memang sudah parah. Kenapa 50%? Karena jika kamu menguras total semua air tersebut, maka kadar oksigen pada air baru itu nol, membuat ikan kamu akan megap-megap. Setelah itu, air baru dari PDAM itu mengandung klorin. Klorin itu apa? Klorin itu adalah zat untuk menetralisir air yang akan meracuni ikan jika kamu gunakan langsung dari keran. Jadi saran saya, maksimal kuras hanya 50%. Jangan sampai full ya.
Keempat, isi air tadi. Kamu boleh menggunakan air yang sudah kamu endapkan, boleh juga menggunakan cara yang saya lakukan. Karena kamu menguras 50% air, jika kamu ingin memasukkan air menggunakan selang, saran saya adalah air tersebut kamu tutup sebagian pada ujung selang, agar airnya keluar menjadi lebih deras. Ketika air yang keluar itu lebih deras, maka oksigennya akan tersuplai secara otomatis, sehingga ikan kamu tidak akan kekurangan oksigen, dan itu akan mencegah ikan kamu dari kematian. Cukup pegal sih, tapi kamu bisa lakukan itu daripada ikan kamu mati karena air baru tidak memiliki banyak oksigen. Kelima, ketika kita sudah mengisi airnya, kita boleh menggunakan obat penjernih air. Tapi saran saya tidak terlalu banyak. Dikarenakan jika kamu menggunakan penjernih air terlalu banyak, maka itu akan membunuh ikan. Jadi cukup menggunakan 2 tutup botol untuk akuarium 60 cm. Jika di atasnya kamu bisa kira-kirain aja lah. Jika banyak-banyak, maka ikanmu akan mati. Jika sedikit, maka airnya akan jernih. Jadi kamu jangan menggunakannya secara berlebihan. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, kita cek dulu filternya, lalu matikan mesin. Kedua, kita bersihkan bagian filternya. Ketiga, kita kuras sekitar 50% atau 30%. Keempat, kita isi menggunakan air yang telah diendapkan atau dari selang yang kita kecilkan ujungnya agar suplai oksigen terjaga. Kelima, kita berikan obat penjernih air, tapi jangan banyak-banyak. Itu adalah tips dari saya, cara menjernihkan air. Saya sudah mempraktekannya sendiri dan inilah hasilnya. Ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini karena saya akan ngebahas tentang tips-tips dalam memelihara hewan peliharaan. Jangan lupa sholawat setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghadapi? Saya pikir awalnya tolong kembalilah, tolong.